Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam takjim dan hormat saya kepada guru besar Abah Kiai Haji Ahmad Suryadi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadanya, memberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam takjim dan hormat saya kepada pimpinan atau Ketua FTKMP Kecamatan Rajek, Bapak Ustadz Radik Darmawan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan beliau senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugasnya yang tak pernah ada lelahnya untuk mengajak kami semua untuk belajar ilmu agama. Jadi saya dapat tugas nih dari beliau, Bapak Ustadz Radik Darmawan. Tugasnya apa? Saya harus membawakan sebuah hadis ya yang ada dalam sebuah kitab Safinatun Najah bab kasifatu saja. Jadi hadisnya berhubungan dengan toharoh atau bersuci ya. Jadi judul hadisnya itu tata cara atau syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu sebagai alat bersuci ya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bagaimana ketika kita ingin buang hajat ya. Oke, kita ambil satu titik aja, yaitu ketika kita kebelet pipis gitu ya. Sedangkan kita berada di jalan dan sangat sulit mencari air ya, karena sudah tidak tahan lagi tuh, pengen segera buang air kecil ya. Maka mungkin para jamaah sekalian, bapak-bapak semua atau ibu-ibu pernah melihat atau merasakan bagaimana ketika kita sedang kebelet ya di perjalanan, padahal itu sangat jauh gitu ya, untuk mencari air tidak bisa. Kita sudah tidak tahan gitu. Saya sering melihat kalau mau berangkat kerja atau pulang kerja atau dalam perjalanan, ada bapak yang sedang berdiri berhadapan dengan pohon ya. Saya pikir dia mau pelukan sama pohon, ternyata dia sedang buang hajat atau buang air kecil ya. Nah, ada juga yang berhadapan dengan tembok, itu mepet ke tembok gitu. Ternyata sedang buang air kecil. Sahabatku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah akan tahu kalau hal itu akan terjadi di zaman sekarang ini. Maka beliau mengajarkan pada kita bahwasanya toharoh atau membersihkan najis, sisa najis itu tidak mesti dengan air. Dalam keadaan seperti itu bisa juga menggunakan batu ya. Ya, bagaimana isi hadisnya? Saya akan bacakan ya. Faslun syurutu ijjail hajari samaniyatun. Jadi pasal ini menceritakan syarat-syaratnya toharoh dengan batu ketika kita istinja ya. Itu syaratnya ada 8. Ya, ada 8 ya. Apa saja? Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin. Jadi jumlah batunya atau hitungan batunya ini harus berjumlah 3. Batunya harus ada 3 dan harus dipilih yang sedang-sedang saja ya batunya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi ini ada ukuran yang sekiranya bisa membersihkan najis, itulah yang kita pilih batunya. Harus ada 3 ya. Kemudian yang kedua, wa ayun kiyal mahalla ya. Wa ayun kiyal mahalla artinya batu itu harus bisa membersihkan tempatnya ya, tempatnya najis gitu ya.
Jadi harus bisa membersihkan. Maka dari itu tadi saya katakan kita harus memilih batu yang ukuran sedang. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sedang-sedang sajalah ya, mungkin seukuran bola bekel gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa ala yazifu najisu, ya, wa ala yazifu najisu, najisnya itu belum kering. Ya, jadi kalau kita buang hajat itu harus sudah siap batunya nih. Jangan buang hajat dulu baru cari batu. Nanti sisa najisnya keburu kering. Kalau sisa najisnya keburu kering, berarti apa artinya? Sudah tidak bisa dibersihkan lagi dengan batu. Karena najisnya sudah nempel di kulit kita ya. Karena kering itu. Ya, tadi apa? Najisnya tidak boleh kering ya. Berikutnya, wala yang takilu, ya, wala yang takilu, najisnya itu belum berpindah tempat. Ya, wala yang takilu, najisnya belum berpindah tempat. Seperti apa contohnya? Ketika kita buang hajat, misalnya buang air kecil ya, kencing gitu ya, atau pipis. Kemudian ada najisnya yang bercipratan ke kiri, ke kanan, ke celana gitu. Nah itu udah berpindah tempat berarti najisnya kan. Kalau seperti itu sudah tidak bisa dibersihkan. Berarti kita sudah kena najis. Dan kalau sudah kena najis kita tidak bisa sholat. Ya karena celana kita sudah kotor. Maka kalau buang air kecil itu ya harus hati-hati. Jangan sampai najisnya berpindah tempat atau bercipratan kemana-mana. Harus hati-hati ya. Di sini harus hati-hati. Kemudian berikutnya wala yaqra'u alaihi akhor, ya. Wala yaqra'u alaihi akhor. Najisnya itu tidak bercampur dengan najis lainnya ya. Jadi najisnya itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Ya, ini tetap harus dibahas walaupun kita juga bingung. Bagaimana ya najis sisa kencing kita itu bercampur dengan najis yang lain seperti apa, bingung gitu. Tapi tetap dalam hadis harus dijelaskan karena takut terjadi seperti itu. Ya mungkin kalau kita ilustrasikan ketika kita sedang buang hajat di bawah pohon ya. Ya buang air kecil misalnya ya. Tiba-tiba di atas pohon itu ada burung buang air besar kena ke kepala kita. Kepala yang bawah maksudnya. Maka itu najisnya jadi dua ya. Najis sisa kotoran kita ada najis dari dari burung itu gitu. Ya. Jadi kalau najis itu tidak boleh bercampur dengan najis yang lain ya. Maka baru bisa dibersihkan dengan batu ya. Kalau sudah bercampur sudah tidak bisa. Kemudian selanjutnya wala yuzawwiju sabhatahu wa hasyafatahu. Jadi najisnya itu tidak melampaui hasyafah ya. Apa artinya tidak berlebihan, tidak banyak, tidak belepotan gitu ya. Ya kalau kita lagi sehat sih itu kalau misalnya buang air kecil, pipis itu ya kita kan seperti air mancur ya gitu kan. Tidak bercipratan, tapi kalau sedang sakit itu keluarnya sedikit-sedikit akhirnya merembet kemana-mana gitu ya. Itu sudah tidak bisa dibersihkan lagi dengan batu karena sudah terlalu banyak ya melampaui hasyafah. Jadi jangan melampaui hasyafah, tidak terlalu banyak gitu ya. Selanjutnya wala yushibuhu ma'un ya, wala yushibuhu ma'un, najisnya itu tidak terkena air ya. Ya karena memang sebenarnya nggak ada air ya, nggak mungkin juga kena air gitu. Artinya apa? Najis itu tidak boleh tercampur dengan air ya. Tidak boleh kena air. Ya mungkin gini maksudnya. Pada saat kita sedang buang air kecil. Kita mau membersihkan najis. Tiba-tiba hujan. Jadi kan udah campur dengan air. Itu sudah nggak bisa. Ya udah bersihkan pakai air hujan aja gitu sekalian. Jadi nggak usah pakai batu lagi gitu. Kemudian yang ke-8 tadi yang ke-7 ya. Ini yang ke-8. Yang terakhir nih. Wa an takunal ahjaru tahiratan. Jadi batunya harus
suci. Ya, batunya harus suci. Ya. Ya seperti apa? Jangan sampai kita ambil batu yang ada najisnya. Jadi batunya itu harus dicari yang benar-benar suci ya. Kalau batunya sudah ada kena kotoran hewan misalnya, itu batu sudah tidak suci lagi. Tetapi batunya sudah terkena najis dari kotoran hewan tersebut ya. Jadi cari dulu batunya yang benar-benar dipilih yang suci, jangan sampai yang ada najisnya ya. Tuh. Ya, jadi itu sudah ada 8 ya. Kalau kita coba kita akan bacakan dari awal. Faslun syurutu ijjail hajaris samaniyatun ya. Wa anta ayyakuna bi salasati ahjarin wa ayunkil mahala wa alla yazifu najisu wala yang takilu wala yatra'u alaihi akhar wala yuzawiju sabhatahu wasyahfatah ya wahasyafatah wala yushibuhu ma'un wa angtakunal ahjaru tahiratan ya. Jadi ada 8 ya, gitu ya teman-teman sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sudah jelaskan itu bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman jamaah semua yang belum tahu ya. Kalau yang mungkin yang sudah tahu dan apa yang saya jelaskan itu ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon diberikan kritikan ya di komentar, silakan kritik ya. Kalau ada yang salah mohon diluruskan, karena saya masih tahap belajar dan kita semua mudah-mudahan sama-sama belajar ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru kita Abah Kiai Haji Ahmad Suryadi SPDI, dan beliau juga merangkap sebagai Ketua MUI Kecamatan Rajek ya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih nih pada santri Kalong yang sudah mengajak kita semua untuk terus belajar meskipun sudah tua. Kita harus tetap belajar ya. Jangan berhenti, karena belajar atau mempelajari ilmu agama itu wajib hukumnya ya. Wajib. Terima kasih juga pada Bapak Ustadz Radik Darmawan yang terus memberikan fasilitas pada kami semua untuk tetap belajar ya. Di mana kami senggang, kami akan belajar. Ya, jadi slogannya itu dakwah ya. Hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.